Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Putri Amelia Amanda, MPM 151103076. Mata kuliah akuntansi syariah, kelas akuntansi kelas syariah D. Di sini saya akan membacakan presentasi yang berjudul akses tetap. Aset tetap yang dimaksud dengan aset tetap berwujud adalah aset-aset yang berwujud yang sifatnya relatif permanen yang digunakan dalam operasi normal perusahaan. Untuk tujuan akuntansi, jangka waktu penggunaan aset tetap dibatasi dengan lebih dari satu periode akuntansi. Next, klasifikasi aset tetap. Aset tetap dengan umur terbatas adalah aset tetap yang memberikan jasa penggunaan bagi operasi perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Aset semacam ini disebut depreciable assets. Contoh, bangunan, mesin, dan peralatan yang lain. 2. Aset tetap dengan umur tidak terbatas adalah aset tetap yang tidak akan habis digunakan atau tidak diketahui kapan jasa yang diberikan oleh aset tetap tersebut akan habis. Aset semacam tersebut dinamakan non-depreciable assets. Contohnya tanah. Next, pengeluaran modal dan pendapat. Perlakuan akuntansi terhadap pengeluaran yang berhubungan dengan aset tetap dibagi menjadi dua, yaitu 1. Pengeluaran modal, yang kedua pengeluaran pendapat. Pengertian pengeluaran modal yaitu capital expenditure, yaitu pengeluaran untuk memperoleh suatu manfaat yang akan dirasakan lebih dari satu periode akuntansi. Yang kedua, pengeluaran pendapatan, revenge expenditure, pengeluaran untuk memperoleh suatu manfaat yang hanya dirasakan dalam periode yang bersangkutan. Next, harga perolehan aset tetap. Untuk menentukan besarnya harga perolehan suatu aset, berlaku prinsip yang menyatakan bahwa semua pengeluaran yang terjadi sejak pembelian sampai aset itu siap dipakai harus dikapitalisasi. Karena jenis aset bermacam-macam, maka masing-masing jenis aset tetap mempunyai masalah khusus, yaitu ada tanah, ada bangunan, ada mesin dan peralatan, dan lain-lainnya. Tanah yaitu tanah yang dimiliki dan digunakan sebagai tempat berdirinya perusahaan dicatat dalam rekening tanah. Apabila tanah tidak digunakan dalam usaha perusahaan, maka dicatat dalam rekening investasi jangka panjang. Harga perolehan tanah terdiri dari harga beli, komisi pembelian, balik nama, biaya penelitian tanah, biaya peralatan tanah, pajak saat pembelian tanah. Next, ada bangunan. Bangunan, gedung yang diperoleh dari pembelian, harga perolehannya harus dialokasikan pada tanah dan gedung. Biaya yang dikapitalisasi sebagai harga perolehan gedung adalah harga beli, biaya perbaikan gedung sebelum dipakai, komisi pembelian, balik nama, pajak saat pembelian. Apabila gedung dibuat sendiri, maka perolehan gedung terdiri dari biaya pembuatan gedung, biaya perencanaan gambar, dan lain-lain. Alat perlengkapan gedung seperti eskalator, lift, dan lain-lain dicatat tersendiri dalam rekening alat-alat gedung dan didepresiasi selama umur ekonomis alat tersebut. Di aset tetap juga ada mesin dan peralatan, alat-alat kerja, meter percetakan, perabotan dan alat kantor, kendaraan. Akuntansi perolehan aset tetap, yaitu aset tetap dapat diperoleh dengan berbagai cara. 1. Pembeli aset. Pembeli aset itu ada dua, contohnya yaitu tunai kas atau kredit angsuran. Yang kedua, perolehan dengan pertukaran trading in, perolehan dengan sewa guna usaha modal leasing, perolehan dengan membangun sendiri, perolehan dengan hibah, bantuan, dan pemberian. Next, pembelian tunai. Dalam jumlah uang yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap termasuk harga faktur dan semua elemen biaya yang dikeluarkan agar aset tersebut siap dipakai. Dalam hal aset tetap diperoleh secara tunai, maka catatan pertama kali alat kelihatan aset tersebut adalah aset tetap kas. Misalnya gini, aset tetap 2.500.000, kasnya 2.500.000 gitu. Ada juga pembelian secara lump sum, yaitu gabungan. Apabila dalam pembelian diperoleh lebih dari satu macam aset tetap, maka harga perolehan harus dialokasikan
pada masing-masing jenis aset tetap. Yang kedua, menurut PSAK nomor 16, harga perolehan dari setiap aktiva yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar setiap aktiva yang bersangkutan. Contoh, PT Abai membeli aset tetap dari sebuah perusahaan yang dalam proses likuidasi. Aset tetap yang dibeli terdiri dari tanah, bangunan, dan mesin-mesin. Pembelian dilakukan secara paket lumsum dengan harga 80 juta. Harga pasar setiap AT tersebut diketahui sebagai berikut. Gedung 25 juta, tanah 50 juta, mesin 25 juta. Maka harga perolehan masing AT yang diakui oleh PT Abai dihitung dengan cara sebagai berikut. Gedung 25 juta dibagi 100 juta dikali 80 juta hasilnya 20 juta. Tanah 50 juta dibagi 100 juta dikali 80 juta sama dengan hasilnya 40 juta. Mesin 25 juta dikali 80 juta dibagi 100 juta hasilnya 20 juta. Pembelian angsuran. Apabila AT diperoleh melalui pembelian angsuran, maka dalam harga perolehan AT tidak boleh termasuk bunga. Bunga selama periode angsuran harus dikeluarkan dari harga perolehan dan dibebankan sebagai biaya bunga. Contoh, PT Sarcel membeli mesin seharga 5 juta pada tanggal 1 Januari 2005. Pembayaran pertama 2 juta dan sisa di angsuran tinggal tanggal 31 Desember selama 3 tahun dengan bunga 1,12% per tahun. Pencatatan harga perolehan mesin dalam pembayaran angsuran sebagai berikut. 1 Januari pembelian mesin, 30 Desember 2005 pembayaran angsuran, yaitu 1 juta, bunga 12% dikali 3 juta, jadinya 360.000 dibagi sama dengan 1.360.000. 31 Desember 2006 pembayaran angsuran kedua, 1 juta, bunga 12% dikali 2 juta, 240 sama dengan 1.240.000. 31 Desember 2007 pembayaran angsuran ketiga, 1 juta, bunga 12% dikali 1 juta, jadinya 1.120.000. Mesin 5 juta, utang 3 juta, kas 2 juta. Utang 1 juta, biaya 360.000, kas 1.360.000. Utang 1 juta, biaya 240.000, kas 1.240.000. Utang 1 juta, biaya 120.000, kasnya 1.120.000. Melalui perolehan pertukaran. Ditukar dengan surat berharga. Aset tetap yang diperoleh dengan cara ditukar dengan saham atau obligasi perusahaan dicatat dalam buku sebesar harga pasar saham atau obligasi tersebut. Apabila harga pasar saham atau obligasi tidak diketahui, maka harga perolehan AT ditentukan sebesar harga pasar AT tersebut. Jika harga pasar surat berharga maupun AT tidak diketahui, maka nilai pertukaran ditentukan oleh keputusan pimpinan perusahaan. Pertukaran AT dengan saham atau obligasi perusahaan akan dicatat dalam rekening modal saham atau utang obligasi sebesar nilai nominalnya. Selisih nilai pertukaran dengan nominal dicatat dalam rekening. Harga pasar saham sebesar 11.000 per lembar. Jurnalnya, mesin 11 juta, modal saham biasa 10 juta, agio saham 1 juta. Apabila dalam pertukaran ini perusahaan menambah dengan uang, maka harga perolehan mesin adalah jumlah kas yang dibayarkan ditambah dengan harga pasar surat berharga yang dijadikan penukaran. Ditukar dengan aset tetap yang lain. PSAK nomor 16 menyatakan bahwa harga perolehan AT yang diperoleh nilai sebesar nilai wajar AT yang dilepas atau yang diperoleh, mana yang lebih andal, ekuivalen dengan nilai wajar AT yang dilepaskan setelah disesuaikan jumlah kas atau setara kas yang ditransfer. 1. Pertukaran aset tetap yang tidak sejenis adalah pertukaran AT yang sifat dan fungsinya tidak sama. Misalnya, pertukaran tanah dengan mesin, tanah dengan gedung, dan lain-lain. 2. Perbedaan antara nilai wajar AT yang diserahkan dengan nilai wajar yang digunakan
Sebagai dasar pencatatan AT yang diperoleh pada tanggal transaksi harus diakui sebagai laba atau rugi pertukaran. Penentuan harga perolehan dalam pertukaran seperti ini harus didasarkan pada nilai wajar AT yang diserahkan ditambah uang yang dibayarkan. Jika nilai wajar AT yang diserahkan tidak dapat diketahui, maka harga perolehan AT baru didasarkan pada nilai wajar AT baru. Contoh soalnya, awal tahun 2006, PT Clipping menukarkan mesin produksi dengan truk baru. Harga perolehan mesin sebesar 2 juta rupiah. Akumulasi depresiasi sampai dengan tanggal pertukaran sebesar 1.500.000 sehingga nilai buku sebesar 500.000. Nilai wajar mesin tersebut sebesar 800 juta dan PT Clipping harus membayar uang sebesar 1.700.000. Maka harga perolehan truk adalah nilai wajar mesin produksi 800.000, uang tunai yang dibayarkan 1.700.000, harga perolehan truk 2.500.000. Jurnalnya, truk sama dengan truk 2.500.000, akumulasi depan mesin 1.500.000, kasnya 1.700.000, mesin 2 juta, laba pertukaran mesin 300.000. Laba pertukaran mesin sebesar 300 juta dihitung sebagai berikut. Nilai wajar mesin 800.000, harga perolehan mesin 2 juta, akumulasi depresi mesin 1.500.000. Laba pertukaran mesin 300.000. Maka dijadikan tabel seperti ini. Hasilnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.